Mas-mas dan mbak-mbak guys, jumpa lagi dengan Bunda Yayah dalam video pembelajaran Sosio-Smart. Kali ini kita akan membahas materi tentang masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu masalah sosial, yaitu kemiskinan. Kali ini kita akan membahas masalah sosial yang lain, diantaranya kriminalitas, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan sosial. Yang pertama tentang kriminalitas sebagai masalah sosial. Kriminalitas atau kejahatan merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial dalam masyarakat, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana di dalam masyarakat. Salah satu contoh dari kriminalitas yang disebabkan oleh pengelompokan sosial adalah kriminalitas dalam bentuk kejahatan kerah putih, white collar crime. Istilah ini awalnya disebut sebagai business atau kejahatan bisnis dan kejahatan ekonomi. Banyak contoh kejahatan kerah putih. Di antaranya kalian sudah mengenal adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kriminalitas atau kejahatan. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti adanya perang, bertambahnya pengangguran, atau mungkin akibat adanya pilkada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, itu juga bisa memicu munculnya masalah sosial. Yang kedua, pemerintahan yang lemah dan korup, sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat jahat. Ya, ketika pemerintahan tidak terima oleh masyarakat, otomatis potensi untuk terjadinya masalah sosial semakin besar. Yang ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar, sulitnya masyarakat mendapatkan penghasilan, itu juga memicu munculnya kejahatan. Kemudian pengembangan sikap mental yang keliru, adanya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status, membuat seseorang itu melakukan perilaku menyimpang dengan memberikan suap. Contoh, pengusaha supaya mendapatkan tender, dia melakukan kejahatan dengan memberikan sejumlah uang supaya tendernya jatuh pada perusahaan dia. Kemudian kurangnya model keteladanan dan orang-orang yang dituakan atau senioritas. Itu beberapa faktor penyebab. Nah, bagaimana cara menanggulangi kriminalitas? Dalam sosiologi kita mengenal ada dua. Yang pertama, penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan. Ya, kita kenal dengan cara preventif atau pencegahan, yaitu cara penanggulangan dengan pola mencegah, seperti himbauan-himbauan untuk tidak melakukan kejahatan, memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang pentingnya mentaati undang-undang atau hukum pidana. Kemudian cara yang kedua adalah cara represif. Ini dilakukan biasanya setelah terjadinya kejahatan. Cara represif ini yaitu merupakan cara penanggulangan dengan pola kekerasan, dengan cara koersif, seperti penangkapan, penjara, sampai dengan penembakan, bahkan pembunuhan. Masalah yang kedua, yang ketiga, selain tadi kejahatan adalah kesenjangan. Ya, kesenjangan sosial. Dalam kamus sosiologi, kesenjangan sosial diartikan kesenjangan itu berarti tidak seimbang, tidak sistematis, tidak simetris, atau perbedaan antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain. Kita mengenal ada beberapa tipe kesenjangan sosial. Yang pertama, kesenjangan sosioekonomi, yaitu menyangkut tentang
kemiskinan, rendahnya kesejahteraan, stratifikasi sosial yang menyangkut kesenjangan politik, budaya, yang tentunya berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, pemerintahan, maupun keadilan sosial. Kesenjangan ini kita bisa melihat adanya contohnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan jumlahnya semakin banyak. Berikutnya ada tipe kesenjangan klasik, yaitu perbedaan kelas, sosial, kekayaan, prestis yang dimediasi oleh gender atau perbedaan jenis kelamin, tingkat pendapatan maupun tingkat pendidikan. Kita melihat kesenjangan klasik ini masih ada kesenjangan antara pria dan wanita, misalnya dalam hal sebagai anggota DPR. Kemudian kesenjangan tingkat pendidikan antara orang desa dengan orang kota. Kemudian masih adanya kesenjangan pendapatan antara si kaya yang pendapatannya tinggi dengan si miskin yang pendapatannya rendah, dan masih banyak yang lainnya. Tipe yang berikutnya adalah kesenjangan baru, di mana kesenjangan dengan mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang semakin meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar, seperti pola konsumsi, gaya hidup, maupun dinamika identitas. Kita melihat kesenjangan baru ini munculnya golongan sosialita, wanita-wanita yang suka pola hidup glamor, pola hidup konsumtif, gaya hidup remaja yang hedonis, yang mengutamakan kepentingan dunia, yang westernisasi, dia meniru gaya hidup kebarat-baratan, dan lain sebagainya. Berikutnya, materi atau masalah yang berikutnya adalah ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial itu didefinisikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan, tindakan sewenang-wenang dari satu kelompok sosial kepada kelompok sosial yang lainnya. Kita mengenal ada 5 prinsip. Elititas, pengecualian perlakuan, prasangka hal yang wajar, keserakahan, merupakan hal yang baik, putus asa, tidak bisa dihindari lagi. Ada beberapa tipe dari ketidakadilan sosial. Yang pertama, stereotip, prasangka negatif. Adanya prasangka negatif dari satu kelompok sosial kepada atau terhadap kelompok sosial yang lainnya. Contohnya misalnya orang prasangka negatif dari orang yang kulit hitam dengan orang yang kulit putih. Prasangka negatif dari orang yang mayoritas, misalnya orang Indonesia, terhadap kelompok minoritas, misalnya orang-orang etnis Cina, Arab, dan lain sebagainya. Yang kedua, marginalisasi, peminggiran, pemutusan hubungan kelompok tertentu dengan lembaga sosial yang lainnya. Kita melihat ya ternyata dalam keanggotaan partai politik maupun parlemen masih ada marginalisasi bahwa anggota wanita, ya anggota parlemen wanita itu ya kalah ya powernya dengan anggota parlemen atau anggota dewan yang putra. Berikutnya tipe ketidakadilan sosial yang lain adalah subordinasi, penomorduaan, yaitu pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial yang lain. Yang kita melihat di sini katakanlah wanita menjadi kelompok kedua setelah laki-laki, atau yang kita melihat penomorduaan di sini ya justru orang-orang masyarakat mayoritas yang dominan rakyat Indonesia ya dinomorduakan dalam bidang ekonomi dan politik terhadap minoritas kelompok orang yang punya modal, punya usaha, punya kekayaan dan jabatan politik. Kemudian tipe yang lainnya, yang keempat adalah dominasi, penguasaan satu kelompok sosial terhadap kelompok sosial yang lainnya. Yang kita lihat contohnya di sini, dominasi dari
golongan kelompok minoritas terhadap golongan kelompok mayoritas. Adanya etnis Cina, Arab, Tionghoa yang mendominasi bidang perdagangan, ekonomi di wilayah Asia termasuk di Indonesia. Contoh konkretnya kita melihat perekonomian kita banyak dikuasai oleh para minoritas, para pendatang seperti orang-orang Cina. Faktanya dalam masyarakat munculnya mal-mal, munculnya Indomaret, Alfamaret yang notabene dikuasai modalnya oleh orang Cina, itu justru mendominasi mayoritas perdagangan tradisional masyarakat Indonesia. Itu berbagai tipe dari ketidakadilan sosial. Di akhir kegiatan pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan adanya berbagai pengelompokan sosial, pola-pola hubungan kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain dapat menimbulkan permasalahan. Ada 4 masalah yang disebabkan oleh pengelompokan sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua kejahatan atau kriminalitas, yang ketiga kesenjangan sosial, dan yang keempat ketidakadilan sosial. Demikian untuk materi KD 3.2 tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Selamat belajar, tetap sukses selalu.